Hello Keslingers, selamat pagi. Buat teman-teman yang dengerin aku podcast pada siang hari, aku ucapin selamat siang. Dan tentunya buat teman-teman yang dengerin ini malam hari, aku ucapin selamat malam ya. Semoga hari ini adalah hari terbahagia buat teman-teman semuanya. Kenalin, aku Nur Hidayat, mahasiswa Poltekkes Yogyakarta. Berawal dari ketertarikan aku tentang isu-isu lingkungan, yang pada akhirnya aku memutuskan buat masuk di jurusan kesehatan lingkungan. Ya, biar setidaknya saya berperan dalam menjaga bumi ini. Ngomong-ngomong soal bumi ya, Tuhan benar-benar menciptakan bumi ini penuh dengan isinya. Gak cuma manusia dong, hewan, tumbuhan, atau bahkan berbagai organisme semuanya diciptakan oleh Tuhan. Ilmuwan pun memperkirakan bahwa lebih dari 10 juta atau bahkan lebih dari 100 juta jenis spesies makhluk hidup loh. Semuanya ada di bumi ini. Berbagai jenis makhluk hidup atau keanekaragaman hayati itulah yang disebut dengan biodiversity. Nah, teman-teman semuanya, hal yang patut kita syukuri dan kita banggakan, negara kita tercinta, Indonesia, dihuni banyak banget jumlah makhluk hidup sampai-sampai menyandang gelar mega biodiversitas. Seperti dilansir dari website partnernya Kemendikbud, Kelas Pintar, disebutkan bahwa 2 juta jenis tumbuhan di dunia, 60%-nya ada di Indonesia. Wah, 60% dari 2 juta berarti sekitaran 1.200.000-nya ada di Indonesia. Coba kita lihat saja tumbuhan yang ada di sekitar kita. Contohnya padi ya. Padi sebagai penghasil biji beras sumber karbohidrat yang banyak dimakan masyarakat Indonesia. Coba ada berapa jenis beras? Rojo lele, beras pandan wangi, nampak, atau mungkin beras merah ya, beras ketan mungkin, pernah makan juga. Nah, berawal dari jenis beras saja sudah ada banyak sekali tumbuhan yang ada di Indonesia. Selain tumbuhan, Indonesia juga dihidupi oleh 220.000 jenis hewan. Tentunya dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah memiliki hewan dengan kekhasannya masing-masing. Kita lihat Papua, pulau dengan berbagai jenis hewan endemik yang hidup di sana. Kita lihat Cendrawasih, ada kanguru pohon mantel emas, kasuari, dan juga tentunya ada nuri sayap hitam. Bahkan di Indonesia pun hewan purba masih hidup. Kita lihat di NTT. Yap, ada komodo. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, sifat serakah manusia pun semakin meningkat. Ya, mengusahakan segala cara untuk menyenangkan dirinya. Dasar manusia ya, nggak tahu terima kasih. Dalam laporan komprehensif Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Service 2019, dipaparkan bahwa status keanekaragaman hayati bumi ini yang kian hari mengkhawatirkan bagi keberlanjutan kehidupan. Seperti bumi ini kehilangan lebih dari 80% biomas hewan menyusui. Ini terjadi ketika berbagai ekosistem alami dihancurkan pada laju hingga ratusan kali lebih cepat dari yang terjadi selama 10 juta tahun terakhir. Sangat mengerikan. Hutan-hutan dibabat untuk membuka pengembalaan ternak, sawah, ladang gandum, jagung, anggur, dan berbagai komoditi yang memanjakan manusia dengan populasi yang terus tumbuh hingga lebih dari 7 miliar jiwa yang ada di dunia ini. Di Indonesia sendiri, tepatnya di perairan Walase, yaitu laut-laut di sekitar pulau-pulau Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara serta Nusa Tenggara, praktik perikanan yang merusak kian lazim. Praktik perikanan ya,
seperti menangkap ikan secara tradisional dan ramah lingkungan adalah hal yang langka. Nelayan-nelayan di berbagai Solor Selatan, perairan Lembata, perairan Pulau Boano, bahkan perairan Labobo Bangkurung telah banyak yang piawai meracik peledak buatan. Untuk apa? Tentunya untuk menangkap ikan secara cepat dan mudah. Praktik ini tidak hanya membunuh ikan-ikan non-target, bahkan juga menghancurkan terumbu karang, tempat ikan kecil berlindung, dan juga biota laut lainnya. Ya, pada akhirnya nelayan juga menanggung akibatnya. Harus melaut semakin jauh. Sementara itu, armada perusahaan penangkap ikan skala besar memanen, bahkan semakin banyak, tanpa berpikir memberi waktu jeda bagi ekosistem laut untuk meremajakan diri. Salah siapa? Salah manusia sendiri ini. Oke teman-teman, krisis keanekaragaman hayati ini bisa mengancam kehidupan manusia. Ya, kehidupan kita jadi terancam. Untuk itu perlu berbagai upaya untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati ini, agar kita bisa menikmati hidup ini dengan berdampingan. Tidak perlu panik, tidak. Cukup bergerak dengan solutif. Salah satu upaya yang telah dilakukan Indonesia sejak 15 abad yang lalu, konservasi menjadi metode yang digunakan untuk menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Baik konservasi pada tingkat ekosistem, spesies, bahkan konservasi sampai dengan tingkat genetik. Ada juga model konservasi pada tingkat in situ dan juga ex situ. Namun, metode konservasi ini dipandang tidak efektif diterapkan di Indonesia. Kenapa ya? Ya, ada berbagai faktor yang dikatakan oleh para pakar. Yang pertama ada faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi ini menjadi faktor yang dominan, menjadi tantangan besar dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Seperti pelaksanaan norma-norma konservasi yang secara hukum mengikat, banyak mengalami hambatan di negara berkembang seperti Indonesia. Negara-negara berkembang banyak menimbulkan konflik, mengingat ketergantungan masyarakat akan sumber daya alam hayati ini sangat tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan masyarakat yang belum terlepas dari kemiskinan. Kita lihat saja, kemiskinan menjadi kendala utama dalam upaya konservasi. Seperti masih maraknya praktik petualang tanah atau free rider oleh orang-orang berduit yang mengejar dengan sistem penggunaan tanah dengan dibeli murah atau dengan penggunaan sumber daya alam murah di tanah negara. Yang tentunya masyarakat miskin sebagai latar belakangnya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi itu peluang konflik masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Ya, konservasi ini juga tidak populer di kalangan unsur pemerintah sendiri. Kita lihat saja, banyaknya ketidakharmonisan peraturan perundangan konservasi dengan peraturan sektor lain. Sehingga hal ini memicu adanya konflik antar peraturan perundang-undangan. Seperti contohnya peraturan perundang-undangan dengan hukum adat, peraturan yang tidak konsisten, kekosongan hukum, dan juga seperti konflik tata ruang. Oke, konflik sangat tinggi di Indonesia. Faktor yang menjadi penyebab konservasi tidak efektif diterapkan di Indonesia yang selanjutnya adalah secara yuridis.
saat ini hanya ada satu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati. Tentunya teman-teman udah tahu dong. Ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Atau banyak disingkat dengan UU KSDAHE. Nah, UU ini yang menggantikan beberapa produk peraturan kolonial pada era prakemerdekaan. Dan saat ini telah berumur lebih dari 20 tahun. Selama masa tersebut telah terjadi begitu banyak perubahan lingkungan. Seperti berubahnya sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Dan juga demokratisasi ya tentunya. Serta perubahan peraturan perundang-undangan sektoral maupun perubahan pada tataran global. Undang-undang KSDAHE ini dirasakan sudah tidak efektif dan banyak kelemahannya loh. Ya, sangat lemah untuk melindungi sumber daya alam hayati di Indonesia sekarang dan tentunya di masa yang akan datang. Undang-undang ini tidak lagi sesuai dengan perkembangan paradigma konservasi di tingkat global maupun nasional. Untuk itu, pemerintah perlu merevisi undang-undang ini. Ada beberapa undang-undang sektoral, misalnya perikanan, yang di dalamnya mengatur tentang konservasi sumber daya ikan. Namun isinya masih saja berkonflik dengan undang-undang KSDAHE ini. Sehingga pelaksanaan di lapangan sering menimbulkan kerancuan. Harmonisasi tentunya menjadi hal yang harus dilakukan ya teman-teman. Oke teman-teman, pada intinya mari bersama kita jaga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Bersama dengan berbagai lintas sektor harus sadar akan pentingnya menjaga kekayaan hayati yang kita punya. Jika konservasi menjadi upaya yang dilakukan oleh Indonesia, maka sebagai masyarakat kita harus mengikuti dan patuh akan aturan-aturan yang ada. Dan untuk pemerintah yang duduk di kursi terhormat, semoga beliau berkenan mengikuti saran untuk merevisi Undang-Undang KSDAHE ini demi kehidupan biodiversitas Indonesia. Semoga alam Indonesia semakin lestari dan keanekaragaman hayati dapat terus terjaga. Salam Keslingers, sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Bye.